Dan kita kangen sama masa-masa sekolah dulu, banyak nostalgia yang terjadi. Alasan kita apa? Pasti izin ke toilet lah, izin ke kamar mandi, padahal kita bablas ke kantin beli jajan. Contek pada saat ulangan. Dan biasanya sih yang jadi korban tuh anak yang paling pintar di kelas itu ya. Ngobrol, terus dikomplain sama guru, bahkan ada yang gebrak meja pakai penggaris kayu. Ada yang kangen nggak sama penggaris kayu? Pandemi, kapan sih berakhir? Udah yang dampaknya kemana-mana, kayak misalnya anak sekolah nggak bisa ketemu sama teman-teman, sama guru karena harus sekolah dari rumah secara online. Ya walaupun kita akui lah, kadang kita juga ada istilah benci sekolah atau males berangkat sekolah. Tapi kalau udah terlalu lama kayak gini, berbulan-bulan bahkan udah lebih dari 1,5 tahun kita belajar dari rumah, kalian pasti bosen ya nggak sih? Dan kalian ngaku deh, pasti kalian udah kangen banget sama sekolah, ya nggak? Ngaku deh. Oke deh kalau gitu, aku bakalan bacain beberapa fun fact yang membuat kita bisa yang membuat kita kangen sama suasana sekolah atau masa-masa sekolah. Bukan hanya pelajar yang saat ini sedang mengalami masa-masa sekolah dari rumah dalam pandemi ini berlaku juga untuk kita yang udah tidak sekolah lagi, dan kita kangen sama masa-masa sekolah dulu, banyak nostalgia yang terjadi, kita bisa flashback, refresh, dan aku akan bacain beberapa fun fact yang bikin kita kangen sama masa sekolah. Jadi aku ada rangkum jadi 5. Jadi di sini aku mau bacain 5 fun fact yang membuat kita kangen sama masa sekolah. Oke, fun fact yang pertama yaitu teman sebangku. Uniknya nih, teman sebangku itu kan bukan saudara, bukan keluarga. Walaupun ada sih yang beberapa teman kita adalah teman saudara kandung atau teman saudara kembar gitu kan, ada kan beberapa yang kayak gitu yang satu kelas bahkan satu bangku gitu, tapi kan jarang banget gitu. Jadi aku ngomong secara generalnya aja, bahwasanya kalau teman sebangku pasti teman yang baru kita kenal pada saat sekolah gitu kan. Jadi uniknya teman sebangku ini bukan keluarga, bukan saudara, tapi udah kayak saudara kandung sendiri gitu loh, karena mungkin bisa jadi interaksi kita yang intens gitu kan setiap hari, bisa dibilang kan setiap hari kecuali hari Minggu atau hari libur lainnya. Pokoknya hampir setiap hari itu kita ketemu terus gitu, dan kita tuh deket banget gitu kan karena satu bangku gitu. Bahkan kita interaksinya lebih intens dibanding dengan teman-teman yang lain walaupun dalam satu kelas itu sendiri gitu. Jadi udah sedekat itu kan, kayak soulmate, bahkan kayak soulmate gitu. Dan ayo, siapa di sini yang kangen sama teman sebangku waktu sekolah dulu? Atau kalian yang lagi belajar di rumah, kalian siapa yang kangen sama teman sebangku kalian waktu sekolah kemarin? Cus, sekarang langsung hubungi mereka dan bilang kalau kalian kangen sama mereka. Dan berdoa bersama-sama semoga cepat ketemu di bangku sekolah. Amin. Terus yang kedua, contek-contekan pada saat ulangan. Ini lucu sih. Tapi siapa sih yang gak pernah melakukan hal ini gitu kan? Walaupun ini bisa dibilang ilegal atau terlarang, nyatanya banyak siswa yang melakukan contek-menyontek pada saat ulangan. Dan biasanya sih yang jadi korban tuh anak yang paling pintar di kelas itu ya. Tapi kalian tahu nggak serunya ini? Sensasinya contek menyontek itu gimana ya? Pokoknya kita akui aja lah ya, hampir kita semua tuh pernah melakukannya. Ya, sensasinya tuh ada gitu loh. Ada rasa takut ketahuan guru, apalagi guru-guru yang killer gitu kan. Takut ketahuan tapi juga butuh gitu. Soalnya kalau nggak bisa, ya kita nggak ngisi, nggak jawab, nilai kita bisa jelek kan. Cuma kalau bisa sih kita belajar sendiri ya, biar kita nggak nyontek dan nilai kita bisa tetap bagus. Sebenarnya itu contoh yang nggak bagus sih, tapi nyatanya itu umum untuk siswa ya nggak? Akui aja. Lalu fun fact yang ketiga, yaitu jajan di kantin pada saat jam pelajaran. Hayo, siapa yang biasa gitu? Coba ayo. Kalau aku ngaku sih, aku memang pernah. Dan biasanya kita pakai alasan klasik
ke guru yang sedang ngajar pada saat jam pelajarannya itu kan. Alasan kita apa? Pasti izin ke toilet lah, izin ke kamar mandi, padahal kita bablas ke kantin beli jajan. Dan parahnya sometimes pas kita lagi tongpes gitu kan, kadang kita juga nekat aja ya beli jajan di kantin dan ngebond sama ibu kantin, bisa dibayar besok atau lusa gitu. Itu keseruan anak-anak sekolah sih, ya kan? Kalian pasti kangen masa-masa kayak gitu. Coba kalau di rumah kita mau jajan kemana, kita mau izin ke toilet terus mau kemana coba? Paling di kamar aja, di depan laptop atau di depan handphone kan, belajar online. Pasti seru kan kalau di sekolah, pasti lebih seru. Terus yang keempat, ini khususnya udah yang remaja-remaja gitu sih ya. Yang keempat, ngecengin temen, kakak kelas atau adik kelas. Itu seru banget gak sih? Dan biasanya nih kalau ada kecengan di sekolah bisa memotivasi kita untuk semangat berangkat sekolah, iya nggak? Ya walaupun tujuan utamanya nggak belajar, cuma aku mau berangkat, aku mau lihat si ini, mau ketemu si ini gitu. Tapi paling tidak ada sisi positifnya biar memotivasi kita untuk berangkat sekolah. Terus kalau kayak sekarang di rumah aja, wah kita mau ngecengin siapa coba? Ya kan, itu serunya sih. Dan untuk kita-kita yang udah nggak sekolah lagi, pasti kita bisa flashback dulu kita ngecengin siapa gitu. Bahkan ada juga banyak cerita-cerita kisah asmara ya yang terjadi di sekolah gitu. Bahkan nggak jarang yang bersambung ke jenjang pernikahan. Bisa dibilang teman hidupnya adalah teman sekolah dulu. Wah asik banget sih itu. Ada juga yang misalnya waktu dulu di sekolah tuh cuma saling ngeceng-ngecengin gitu kan, tapi nggak jadian. Terus sekarang udah gede kan, udah sama-sama kerja, udah sibuk masing-masing dengan kehidupan sendiri-sendiri. Terus kita ngadain reuni. Nah pas di reuni itu kita jadian, wah itu juga asik. Cuma inget, asal sama-sama masih single, maksudnya nggak ada pasangan. Tapi kalau ada pasangan jangan ya, nggak boleh. Terus fun fact yang kelima itu ngerumpi. Bisa jadi kayak ngerumpi di kelas gitu. Balik lagi ke yang nomor 1, apalagi dengan teman sebangku ya. Walaupun tiap hari ketemu nih, kayaknya bahan cerita, bahan yang diobrolin tuh nggak bisa habis. Padahal tuh tiap hari tuh ketemu gitu, ada aja yang diomongin. Bahkan kadang ngobrol nggak tahu jam, nggak tahu waktu. Sampai kadang pas lagi jam pelajaran, apalagi guru yang killer gitu, kita kebablasan ngobrol, terus dikomplain sama guru. Bahkan ada yang gebrak meja pakai penggaris kayu. Kalian inget gak sih penggaris kayu itu? Kalian ada yang kangen gak sama penggaris kayu? itu enak banget sih ya, flashbacknya gitu lah, masa-masanya. Walaupun pada saat itu kita pasti takut ya, tapi kalau diingat-ingat lagi itu kayaknya lucu gitu dan enak gitu ya. Dan kalau kita udah diomelin sama gurunya pasti kita langsung diem sih, cuma kadang masih ada sisa-sisa cekikiannya. Pokoknya semuanya tuh masa-masa sekolah tuh enak banget sih bagi aku sih, dan meninggalkan kesan yang spesial gitu ya kan. Dan banyak cerita-cerita, baik cerita tentang berteman, tentang percintaan, atau tentang pelajaran, semuanya banyak lagi deh. Itu dia tadi 5 fun fact yang aku rangkum untuk kita bahas, untuk flashback fun fact yang bikin kita kangen sama masa-masa sekolah. Dan dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang fun fact yang bikin kita kangen sama masa-masa sekolah. Jadi gimana menurut kalian? Apa ada yang relate dengan pengalaman pribadi kalian di sekolah dulu? Atau bahkan mungkin kisah kalian lebih seru juga dari yang tadi sudah aku bacain pastinya ya. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Thank you for watching and see you on next video. Bye.